Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Sekilas info, kalian sekarang udah bisa langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Salah satunya, dapat tambahan video eksklusif dari aku. Yuk join di membership aku. Victoria Martin hanyalah seorang gadis cilik berusia 10 tahun yang baru saja merayakan ulang tahunnya pada tanggal 23 Agustus 2016. Mirisnya, bukannya mendapatkan hadiah ulang tahun yang indah, hidup Victoria malah berakhir secara mengenaskan pada hari itu. Semua berawal ketika Victoria yang tinggal dengan ibunya di sebuah apartemen di Albuquerque, New Mexico, pulang dari sekolah sekitar jam 4 sore pada hari ulang tahunnya. Pada saat itu, ibunya yang bernama Michelle dan kekasih ibunya yang bernama Fabian Gonzalez tidak ada di sana. Hanya terdapat seorang wanita bernama Jessica Kelly yang merupakan sepupu dari Fabian dan baru 4 hari bebas dari penjara. Tak lama kemudian, sekitar jam 7 malam, Michelle dan Fabian terlihat sampai di apartemen. Lalu, tetangga sempat mendengar suara jeritan yang berasal dari apartemen mereka. Namun karena tidak menaruh curiga, tidak ada satupun dari mereka yang berusaha mengecek sumber suara atau menghubungi polisi. Memasuki jam 4.20 keesokan paginya, lagi-lagi terdengar suara keributan dari apartemen mereka. Kali ini, Michelle dan Fabian keluar dari apartemen untuk meminta bantuan dari tetangga. Sebab Jessica yang merupakan sepupu Fabian telah menyerang mereka menggunakan setrika. Ketika polisi yang dipanggil sampai ke lokasi, mereka dapat melihat kepulan asap keluar dari apartemen Victoria. Saat polisi mendobrak masuk ke dalam kamar mandi yang dikunci, terlihat jasad Victoria yang sebagian dibungkus menggunakan selimut dan dibakar di dalam bathtub. Saat diperiksa, Victoria telah tewas akibat ikan di leher, beberapa luka dari senjata tajam, dan tubuhnya dibagi-bagi. Michelle, Fabian, dan Jessica segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari pengakuan Michelle didapatkan informasi kalau pada malam itu dia telah memberikan obat terlarang pada Victoria untuk menenangkannya, agar Victoria tidak meronta saat dipaksa untuk melayani Fabian dan Jessica. Ya, Victoria yang baru saja berusia 10 tahun, rupanya sering dijadikan objek pemuas nafsu para pria pedofil. Gilanya, Michelle sendirilah yang mencari para pria dari internet untuk diminta meniduri putrinya sendiri. Dan Michelle sangat menikmati setiap momennya dengan ikut duduk menonton. Malam itu, Michelle akui sebagai malam yang biasa bagi mereka, di mana Fabian dan Jessica akan bersama-sama melakukan hubungan dewasa terhadap Victoria. Namun, karena obat yang diberikan terlalu banyak, maka Victoria diklaim menjadi tidak sadar. Setelah mereka melakukan hubungan dewasa terhadap Victoria yang tidak sadarkan diri, mereka bersama-sama memutuskan untuk mengakhiri nyawa Victoria. Harusnya, pengakuan ini menjadi penutup dari kasus Victoria. Namun, ketika jasad Victoria diotopsi menggunakan teknik DNA terkini, didapatkan hasil yang berbeda dari pernyataan Michelle. Di mana, di dalam tubuh Victoria, rupanya tidak terdapat kandungan obat-obatan apapun. Sehingga dapat dipastikan kalau Victoria dalam keadaan sadar di detik-detik akhir hidupnya. Lalu terungkap fakta kalau Victoria telah mengidap penyakit menular seksual akibat dari kegilaan ibunya. Namun, ada satu hal yang paling penting dan membuat kasus ini menjadi bertambah panjang. Sebab, telah ditemukan satu DNA pria yang tidak dikenal. Anehnya, ketiga orang tersebut tidak pernah mengatakan siapa pria itu dan seperti saling menutupi. Ketika rekam jejak dari ponsel mereka ditelusuri, terungkap fakta yang lebih aneh. Sebab rupanya, pada malam Victoria dihabisi, Michelle dan Fabian bahkan tidak ada di apartemen. Keduanya rupanya kembali pergi dari apartemen sekitar jam 7 malam,
setelah sebelumnya sempat pulang selama beberapa menit. Mereka sempat terlihat oleh beberapa saksi sedang berkencan di beberapa tempat. Lalu baru kembali ke apartemen sekitar jam 9 malam, di mana Victoria telah dinyatakan tewas sekitar jam 7.45 sampai 8.30 malam itu. Ketika Michelle kembali ditanyakan, pengakuannya berubah-ubah. Kali ini, dia mengatakan kalau Jessica menyambut kepulangan mereka di apartemen dengan menyerang mereka menggunakan setrika. Lalu, saat Michelle berhasil melawan, Jessica memberitahunya kalau Victoria telah tewas di kamar mandi. Saat dokter ahli kejiwaan memeriksa psikologi Michelle, didapatkan hasil kalau Michelle memiliki empati dan kepedulian yang rendah terhadap putrinya sendiri. Sebab, Victoria adalah anak yang tidak diharapkan. Bahkan, Michelle menyangkal kehamilannya sampai Victoria lahir dan harus dia besarkan. Michelle juga diketahui memiliki IQ yang rendah, sehingga dia sangat mudah dimanipulasi dan dijebak oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini berarti segala kesaksian Michelle yang memberatkan dirinya, Fabian, dan Jessica menjadi tidak kuat. Sehingga tuntutan hukum kepada mereka atas penghilangan nyawa Victoria menjadi gugur. Perlu waktu bertahun-tahun bagi polisi dan jaksa penuntut agar bisa menjerat ketiganya atas perbuatan mereka. Setelah sempat mengalami penundaan sidang sejak tahun 2018, memasuki tahun 2022, ketiganya diputuskan bersalah karena berusaha menutupi dan menghalangi kinerja polisi. Namun, tidak satupun dari mereka yang dijerat atas penghilangan nyawa Victoria, sebab tersangka utamanya merupakan pria misterius yang DNA-nya ditemukan pada tubuh Victoria. Jessica sempat mengklaim kalau malam itu dirinya sedang dalam kondisi teler akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Pada saat itulah, masuk seorang pria tidak dikenal dan memperkosa Victoria serta menghabisinya. Tapi, hal itu dirasa tidak masuk akal, karena untuk apa mereka menjadi bekerja sama dalam menutupi perbuatan pria itu? Pada akhirnya, hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman penjara selama 50 tahun pada Jessica. Fabian mendapatkan hukuman penjara selama 37 tahun 6 bulan. Sedangkan Michelle hanya mendapatkan hukuman penjara selama 12 tahun. Namun karena belum ditemukan petunjuk mengenai si pria misterius dan masih tidak jelas apa yang terjadi pada akhir hidup Victoria, maka kasusnya masih dianggap belum terpecahkan. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership untuk dapetin video eksklusif tambahan setiap minggunya. Take care kalian!